Rusia, negara yang luas dan beragam, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks yang dimulai dari pembentukan negara Kievan Rus pada abad ke-9. Berkat perluasan wilayahnya dan kekuasaan Tsar, Rusia tumbuh menjadi Kekaisaran Rusia yang kuat pada abad ke-18, memainkan peran penting dalam politik dan budaya Eropa. Revolusi Rusia pada tahun 1917 mengakhiri kekaisaran dan membawa pemerintahan Bolshevik yang kemudian bertransformasi menjadi Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia bertransisi menjadi negara federasi Rusia yang berdaulat penuh. Sejak itu, Rusia telah menjadi salah satu pemain utama dalam politik global dan tetap menjadi pusat perhatian dalam sejarah dan perkembangan dunia modern. Kebijakan luar negeri Rusia sebagai salah satu kekuatan geopolitik utama menandai presensinya dalam kebijakan luar negerinya melalui beragam pendekatan yang mencerminkan ambisi globalnya. Dengan fokus pada pemeliharaan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, Rusia telah mengadopsi strategi yang mencangkup diplomasi yang kuat, intervensi militer yang selektif, dan kemitraan geopolitik yang dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya Rusia untuk memperkuat pengaruhnya terutama terlihat dalam keterlibatan dalam konflik regional seperti di Suriah dan Ukraina, sambil tetap mempertahankan hubungan strategis dengan sekutu tradisionalnya, serta menjalin kemitraan yang menguntungkan secara ekonomi dan politik di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Hubungan bilateral Rusia dan Indonesia yang didasarkan pada kerjasama dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Kedua negara ini secara teratur menjalin dialog tingkat tinggi untuk memperkuat kerjasama mereka dengan fokus pada pertukaran dagang yang semakin meningkat, investasi saling menguntungkan, dan kerjasama dalam bidang energi, pertahanan, serta teknologi. Kedua negara juga sering berkolaborasi dalam forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi tantangan global bersama dan memperjuangkan kepentingan bersama di area internasional. Hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia terus berkembang, memberikan kontribusi yang signifikan bagi stabilitas dan kemakmuran kedua negara serta kawasan mereka. Bagaimana pandangan Rusia terhadap perubahan dinamika geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia? Pandangan Rusia terhadap geopolitik global skeptis itu adalah rahasia umum, apalagi Rusia tidak percaya dengan NATO ya di bawah Amerika Serikat dan aliansi Barat, sehingga dengan skeptikal ini pada akhirnya Rusia itu mengambil kebijakan sendiri, yaitu dia berani untuk invasi negara tetangganya karena sebagaimana kita tahu Rusia ini punya sejarah imperium yang sangat besar ya. USSR itu bukan kerajaan tapi kekaisaran Rusia. Nah, mereka secara harfiah ingin kembali ke era itu, makanya apapun upayanya mereka akan selalu ingin untuk mengembalikan kejayaan kekaisaran Rusia itu. Oleh karenanya bisa kita lihat nih, sekarang juga kan di domestiknya Putin itu sudah beberapa kali, bahkan terakhir kemarin kan juga pemilu, tapi ya masih menang gitu karena memang masyarakat Rusia dibanding memilih presiden yang baru yang nggak tahu apakah bisa membawa Rusia sebagus Putin dan mempertahankan apa ya istilahnya keamanan yang diberikan Putin kepada warga negaranya. Nah, udah masyarakat lebih memilih untuk meneruskan Putin dan itu diikuti oleh seperti Korea Utara dan juga Cina ya. Mereka juga tidak mau untuk mengganti pemimpin karena ya sangat beresiko bagi mereka. Ya, sehingga seperti itu kebijakan luar negerinya, ya dia sangat individualis, mementingkan diri sendiri. Yang penting tujuan untuk mengembalikan kekaisaran Rusia itu bisa tercapai dengan cara ya dulu aneksasi Crimea lalu sekarang Ukraina gitu ya. Dia
mencoba untuk menyatukan kembali puing-puing negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, meskipun itu dengan paksaan. Ya, salah satunya dulu Crimea dan juga Ukraina. Ya, bahkan dengan negara-negara lain pun sebetulnya ada, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, hanya dia dari yang terdekat dulu aja, seperti itu. Dalam hal keamanan cyber, bagaimana Rusia menghadapi tantangan yang terus berkembang dari serangan cyber dan kegiatan mata-mata digital serta langkah-langkah apa yang diambil untuk melindungi infrastruktur penting dan kepentingan nasional? Lalu kalau untuk keamanan cyber, ya Vladimir Putin itu dia mantan KGB ya, mantan intelnya Rusia. Jadi secara keamanan dan intel gitu, Rusia itu sangat aman karena jaringan Vladimir Putin tuh sangat luar biasa. Bahkan Putin itu kenal sama Megawati. Putin itu dulu ketika Mega kecil itu mereka berdua tuh salaman, dan Putin itu pada saat itu udah menjadi intel gitu. Sangat luar biasa Putin itu, sehingga dengan track record itu maka untuk serangan cyber di Rusia aman. Bahkan sampai dengan saat ini kan juga jarang kita mendengar ada yang diretas gitu ya di Rusia itu, karena memang seaman itu mereka itu. Lalu untuk melindungi infrastruktur penting dan kepentingan nasional, ya apalagi sekarang ya dengan adanya AI itu juga Rusia mengembangkan AI tersebut. Dan ya Rusia selalu bisa untuk mengejar, dalam hal ini Amerika Serikat. Dulu Amerika Serikat bikin roket, Rusia juga bikin roket. Amerika Serikat bikin A, Rusia juga bikin A. Waktu dulu tuh arm race itu, perlombaan senjata pada saat perang dingin seperti itu. Dan Rusia akan seperti itu, dia akan melihat saingannya Amerika Serikat berbuat seperti apa, dia juga akan seperti itu. Apalagi sekarang kan rising power yaitu China. Tapi China masih jauh untuk mengejar Rusia ya, seperti alutsista, apalagi submarine, terus juga kapal induk, itu masih jauh kalau kita lihat di statistik ya, di buku putih pertahanan gitu. Kalau misal nanti mungkin lebih detailnya bisa buka buku putih pertahanan. Intinya kesimpulan dari wawancara ini, Rusia telah secara aktif merespons perubahan dinamika geopolitik global dan tantangan keamanan cyber dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Meskipun terus berjuang menghadapi ancaman yang kompleks dan berkembang, Rusia telah berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam politik global dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam era yang terus berubah ini.